Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Mantovani dengan NIM 20 11 21 3003 dari kelas A3, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di sini, saya akan membuat video penyuluhan kepada calon ibu tentang tingginya angka BBLR di Indonesia. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisarah Nasution, SST MKM. Tanpa memperpanjang waktu, mari simak video berikut ini. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang tingginya angka BBLR di Indonesia kepada salah satu seorang ibu. Sebelum kita melakukan penyuluhan pada hari ini, saya ingin kepada ibu untuk memperkenalkan diri kepada kamera. Halo, perkenalkan nama saya Farah Syahra, umur saya 24 tahun, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Baik, itulah perkenalan dari Ibu Faras. Selanjutnya, sebelumnya Ibu pernah tahu tidak apa itu BBLR? Jadi Ibu, pengertian dari BBLR atau biasa kita kenal dengan bayi berat lahir rendah adalah, itu menurut World Health Organization atau kita kenal dengan WHO, bayi berat lahir rendah didefinisikan sebagai bayi yang lahir dengan berat tuh kurang dari 2.500 gram atau bisa kita sebut kurang dari 2,5 kg. Jadi tuh pengukurannya itu bisa dilakukan di tempat fasilitas seperti rumah sakit, puskesmas, dan polindas. Atau bayi yang lahir di rumah, waktu pengukurannya berat badannya itu dapat dilakukan dalam waktu 24 jam setelah dilahirkan. Jadi itu biasanya Bu, bayi berat lahir rendah ini itu disebabkan karena yang pertama kehamilan karena prematur, yang kedua itu bisa dengan bayinya kecil di masa kehamilan, atau bisa kombinasi antara kedua ini, yaitu prematur dan bayinya masih kecil dalam kehamilan. Jadi Bu, kondisi tubuh tidak normal pada bayi berat lahir rendah itu ada dua tipe. Yang pertama itu kondisi tubuh pada bayi kurang bulan, yang kedua itu ada kondisi tubuh pada bayi kecil untuk masa kehamilan. Jadi yang pertama kita menjelaskan tentang kondisi tubuh pada bayi kurang bulan dulu ya Bu. Jadi sama-sama kita bisa lihat nih Bu. Itu di sini tuh kondisi tubuh pada bayi kurang bulan tuh meliputi tuh ada banyak poin. Ini nih menurut Departemen Kesehatan RI pada tahun 2008. Yang pertama itu ada kulit tipis dan mengkilap. Yang kedua ada tulang rawan telinga sangat lunak. Karena itu kenapa ada lunak tuh karena belum terbentuk sempurna. Lalu itu ada lanugo masih banyak ditemukan terutama pada bagian punggung. Nih pada punggung bayi itu banyak lanugo. Lalu yang ketiga jaringan payudara belum terlihat. Baru biasanya nih Bu, BBLR itu putingnya itu masih berupa titik, belum sempurna terbentuk. Baru selanjutnya ada pada bayi perempuan labia mayora belum menutupi labia minora. Lalu pada laki-laki skrotumnya itu belum banyak lipatan. Dan testisnya kadang belum turun. Tahu testis kan Bu, yang ada di reproduksi pria. Lalu rajah telapak kaki kurang dari sepertiga bagian atau belum terbentuk. Lalu kadang disertai dengan pernapasan tidak teratur. Biasanya anak bayi BBLR itu pernapasannya kurang teratur dan tidak seperti pada bayi-bayi normalnya. Lalu aktivitas dan tangisan lemah. Maksudnya itu ketika baru keluar bayinya itu belum pas dia keluar tuh Bu, tangisannya kurang kuat. Jadi hanya kayak bisa dibilang kecil tangisannya. Lalu refleks menghisap dan menelan tidak efektif atau lemah. Jadi ketika ibu, misalnya nih ibu nanti amit-amit nih Bu, misalnya ada bayi BBLR mengisi ibu, tapi dia tuh kurang aktif dalam menghisap ASI, berarti itu bisa dianggap dengan BBLR, merupakan gejala dari BBLR. Jadi kita bisa lihat dari sini tuh ada gambar kulit tipis dan mengkilap nih, bisa ibu lihat. Lalu nih tulang rawan telinga sangat lunak. Jadi kalau misalnya seakan-akan kita lagi menyentuh tulang rawan telinganya tuh kadang-kadang anak BBLR bisa cepat merasa kesakitan. Baru ini kita lihat Bu, ini kan ada 3 anak bayi, di sini bayi normal, yang 2 ini bayi BBLR. Di sini tuh puting dari bayi BBLR belum terbentuk kan? Di sini udah terbentuk. Begitulah Bu. Lalu Bu, yang kedua itu ada kondisi tubuh pada bayi untuk masa kehamilan atau KMK, yaitu kecil untuk masa kehamilan. Jadi kondisi tubuhnya itu pada bayi kecil untuk masa kehamilan itu ada banyak poin juga seperti yang tadi. Ini juga menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2008. Yang pertama itu biasanya tuh umur bayi cukup kurang atau lebih tuh mereka tuh beratnya kurang dari 2.500 gram. Baru yang kedua itu gerakannya cukup aktif, ini berbeda tadi yang kayak seperti pertama. Baru yang kali ini tangisnya cukup kuat. Baru tetapi di sini tuh dia memiliki kulitnya keriput, tidak tipis mengkilap kayak yang pertama tadi, kondisi pertama kan. Baru yang kedua tuh lemak bawahnya kulit tipis. Di sini kita bisa lihat gambar berat bayi kurang dari 2.500 gram. Tuh, dilihat saja kan sangat kecil seperti botol aqua. Baru di sini tangisan bayi cukup kuat dan di sini kulitnya keriput karena BBLR tadi.
Jadi Bu, tadi itu merupakan kondisi bayi tidak normal kan Bu. Lalu bagaimana sih kondisi bayi baru lahir normalnya gitu. Jadi menurut Rohan pada tahun 2013, ciri-ciri bayi baru lahir normal itu yang pertama, lahir antara 37 sampai 42 minggu. Yang kedua, berat badannya antara 2.600 sampai 4.000 gram atau sekitar 2,6 kg sampai 4 kg. Baru yang ketiga itu panjang lahirnya 48 sampai 52 cm. Yang keempat, lingkar dadanya itu 30 sampai 38 cm. Yang kelima, lingkar kepalanya 33 sampai 35 cm. Lingkar lengannya 11 sampai 12 cm. Dan frekuensi denyut jantungnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Lalu tuh gerakannya pasti aktif ya Bu. Pasti pas baru lahir itu bayinya itu langsung tangis kuat, tidak lemah seperti yang BBL tadi. Baru kukunya agak panjang dan lemas. Baru rambut lenungnya tidak terlihat dan rambut kepala biasanya terlihat lebih sempurna. Itulah tadi kondisi bayi baru lahir normal menurut Rohan pada tahun 2013 ya Bu. Jadi pembahasan selanjutnya adalah faktor penyebab dari BBLR atau bayi berat lahir rendah. Yaitu bisa terjadi dua faktor. Yang pertama pada faktor ibu dan yang kedua ada faktor kehamilan. Di faktor ibu ini bisa terjadi pada umur ibu hamil, ada paritas, ada status gizi ibu, ada mempunyai riwayat BBLR sebelumnya, ada status ekonomi yang rendah, ada penyakit juga bisa jadi, ada jarak kehamilan yang terlalu dekat, ada pekerjaan, ada pendidikan rendah, atau bisa jadi ibu tersebut ada kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, dan anemia. Baru yang kedua ini ada faktor kehamilan. Itu tuh ada kehamilan ganda, komplikasi kehamilan, umur kehamilan, dan faktor janin. Sampai di sini apakah Ibu sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut yang baru ya Bu, penjelasannya. Lalu bagaimana sih penanganan bayi berat lahir rendah ini? Jadi pertama tuh ada namanya metode perawatan kangguru. Jadi metode perawatan kangguru ini merupakan metode perawatan bayi yang melibatkan orang tua. Jadi metode ini dilakukan dengan cara memposisikan bayi di dada sehingga terjadi kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu atau ayah. Pada metode ini bayi dibaringkan dengan telungkup, kemudian bagian kepala bayi menghadap ke samping, jadi dada ke samping. Lalu agar telinga itu dapat menempel di bagian dada ibu atau ayah. Lamanya metode kangguru dilakukan dapat bervariasi pada tiap bayi, tetapi umumnya berlangsung sekitar 1-3 jam. Jadi manfaat dari metode perawatan kangguru ini pertama adalah membuat suhu tubuh bayi lebih stabil. Yang kedua, membantu mempercepat peningkatan berat badan bayi. Yang ketiga, meningkatkan fungsi organ tubuh pada bayi. Dan yang keempat, memudahkan bayi untuk menyusui. Dan yang terakhir adalah menguatkan daya tahan tubuh pada bayi. Di sini kita bisa lihat Bu, di sini merupakan contoh gambar dari metode perawatan kangguru. Ini bisa Ibu lakukan apabila Ibu punya saudara yang BBLR agar tidak berbahaya banget resikonya. Jadi tadi itu adalah salah satu penanganan dari bayi BBLR. Lalu bagaimana sih saran dari saya sebagai mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat? Jadi usia ibu saat hamil, tingkat pendidikan, dan umur kehamilan itu memiliki hubungan dengan bayi BBLR. Jadi ibu yang melahirkan pada usia kehamilan kurang bulan, yaitu kurang dari 9 bulan, diharuskan ikut kegiatan sosialisasi terkait faktor penyebab kehamilan berisiko. Jadi sebagai mahasiswa ilmu kesehatan masyarakat, saya memberikan sosialisasi. Jadi sosialisasi ini juga perlu diberikan pada calon pengantin wanita seperti ibu nih, sehingga dapat mempersiapkan kehamilan dengan baik, agar nantinya itu tidak terjadinya hal yang tidak kita inginkan atau dapat menjadi upaya preventif menanggulangi kejadian BBLR ini. Bukan itu saja, jadi bagi wanita usia reproduktif dapat melakukan pencegahan dengan cara meminimalisir faktor penyebab stunting, memenuhi kebutuhan gizi sejak sebelum hamil, dan memenuhi gizi balita, salah satunya dengan memberikan ASI eksklusif sebagai pencegahan stunting. Jadi upaya-upaya yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian BBLR tersebut disarankan untuk dapat dilakukan ibu secara langsung nantinya kalau misalnya ibu lagi hamil ataupun para kader-kader kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sampai sekarang apakah ibu udah mengalami penambahan wawasan atau pengetahuan bukan? Sudah. Ya tentu sudah ya Bu. Jadi saya harap nantinya apabila nanti ibu sudah hamil atau memiliki calon anak, ibu harus mengikuti sosialisasi apa saja faktor yang dapat berisiko untuk kehamilan ibu, agar nanti itu tidak terjadi ya Bu. Itulah penjelasan dari saya tentang tingginya angka BBLR di Indonesia. Saya di sini bersama Ibu Farah Syahra dengan umur 24 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.